Selamat pagi Bu Supi. Pagi Bu Wiwi. Kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Terus semangat. Ya. Selalu semangat. Bu Supi selalu semangat. Apalagi Bu Supi kan mengajar anak-anak TK, jadi gembira terus, bahagia terus ya. Bu Supi, hari ini saya mau menyampaikan bahwa nanti saya akan ikut ke kelas Bu Supi melakukan observasi kelas, ya. Dan tujuan saya mengikuti nanti observasi kelas ini bukan semata-mata melakukan penilaian. Jadi jangan merasa tegang nanti karena ini bukan semata-mata penilaian, tapi saya ingin membantu Bu Supi untuk mengembangkan kompetensi Ibu sebagai guru dalam mengelola kelas. Karena Ibu juga seorang calon guru penggerak, sudah mempelajari banyak bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya tujuannya untuk melakukan supervisi ya untuk membantu jenengan. Itu intinya. Nah, dalam pembelajaran nanti yang saya observasi ini kira-kira aspek atau area yang ingin dikembangkan apa Bu? Area kompetensi jenengan yang ingin dikembangkan? Kalau dari diri saya pribadi itu saya ingin bisa menggunakan komunikasi yang positif pada anak-anak. Jadi kan kalau anak usia dini itu kan karena dipengaruhi lingkungan juga, kadang kalau misalkan mengungkapkan sesuatu itu dengan kata-kata yang bahasa Jawa dan logatnya itu bukan logat sopan, dalam artian masih membawa dialek wih gitu kan. Jadi tidak memanggil nama gitu kan. Jadi ingin membangun komunikasi positif baik dengan saya dengan murid dan juga murid dengan murid. Berarti ingin mengembangkan ini ya, termasuk kalau komunikasi positif itu mengembangkan suasana belajar yang nyaman. Iya, betul. Murid nanti. Selain itu mungkin ada yang dikembangkan lagi Bu? Kalau yang dikembangkan lagi berarti itu mengelola emosi mungkin ya, karena kan mengajar anak dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam sama anak-anak itu kan riuh banget gitu. Jadi kalau misalkan saya itu emosinya itu tidak bisa dijaga, itu takutnya ke anak-anak itu keluar gitu ya, itu dan anak merasakan sehingga anak-anak menjadi kurang nyaman, sehingga saya itu pengen bisa mengelola emosi saya saat mengajar di kelas. Jadi termasuk kelas yang efektif, pengajaran efektif, karena di situ nanti ada pengembangan sosial ekonomi, sosial emosional ya. Karena memang seperti yang kita ketahui, kalau mengajar anak-anak PAUD itu memang harus lebih besar sabarnya. Katanya mau itu susah itu. Oke, nah Bu Suti untuk mengembangkan tadi aspek seperti lingkungan belajar yang nyaman sehingga ada komunikasi positif antara guru dengan murid, murid dengan murid, kemudian ada pengembangan sosial emosional guru maupun murid, itu strategi apa yang Bu Suti kira-kira nanti mau pakai? Nanti saya akan memakai teknik bercerita ya Bu. Jadi kan kalau misalkan kita menyampaikan sebuah percakapan melalui cerita itu kan kemasannya menarik ya, dengan variasi suara yang menarik juga, sehingga anak-anak itu terbiasa mendengarkan kata-kata yang Indonesia yang baik dan benar seperti itu, sehingga mereka juga bisa menyerapnya dan syukur-syukur bisa menerapkannya juga ketika berinteraksi dengan temannya. Terus juga saya juga bisa membangun komunikasi dengan anak itu ketika saya bilang, Mas, kalau mau butuh sesuatu berarti ucapkan apa, minta tolong, seperti itu. Sehingga ketika kita menggunakan strategi bercerita itu menurut saya lebih mengena ke anak-anak. Berarti Bu Supi mau mendongeng nanti ya? Kita lihat nanti Bu Supi mendongeng. Sedangkan untuk strategi yang tadi pengembangan sosial emosionalnya apa? Kalau nanti sih saya mau bermain itu sih lempar dadu ekspresi ya. Jadi kan bisa mengenalkan ekspresi ke anak-anak bahwasanya ketika kita bermain dengan teman, terus tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi ketika melihat wajahnya teman kita juga kita bisa tahu, oh ini dia marah, ayo gimana. Jadi biar anak yang anak juga memahami ekspresi guru juga memahami anak, dan anak juga bisa memahami ekspresi teman-temannya ketika sedang belajar sambil bermain, sehingga
mereka itu bisa menempatkan diri, melihat temannya, dia lagi nangis kenapa? Itu jadi dengan permainan lempar dadu ekspresi itu sedikitnya mereka itu tahu loh dia ekspresinya sedih itu seperti ini. Oh kalau sedih nanti temannya diapain ya? Kalau misalkan lihat temanmu sedih diapain gitu, nanti akan banyak. Nah saya bayangannya akan banyak apa ya, jawaban yang bervariasi dari anak-anak nanti Bu, seperti itu. Ya, okay. Jadi Ibu sudah menyiapkan strateginya ya, nanti tinggal saya observasi apakah itu bisa terlaksana atau tidak. Kemudian bagaimana Bu tentang memahami karakteristik anak, apakah pembelajaran Ibu nanti juga berdiferensiasi atau tidak? Untuk pembelajaran yang saya hadirkan berdiferensiasi, saya memilih yang pertama yaitu diferensiasi konten untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki profil atau gaya belajar. Jadi saya mengambil analisis diagnostiknya itu melalui profil pelajar, karena kan kalau anak-anak usia dini itu kan yang paling bisa diamati secara langsung itu gaya belajar mereka. Ada yang kinestetik, ada yang audio visual, terus kemudian ada yang auditori gitu, tadi itu auditori. Nah, jadi saya menyiapkan diferensiasi konten. Yang pertama nanti saya menghadirkan, karena temanya nanti saya ambil tema tanaman, buah, yaitu buah pisang. Saya menghadirkan buah konkretnya, buah pisang. Terus nanti saya juga mengajak anak-anak untuk ice breaking, itu pil banana. Terus nanti saya juga ada konten video yang menjelaskan tentang perkembangan biakan tanaman pisang mulai dari tunas sampai berbuah. Karena di belakang sekolah itu juga ada kebun, nanti saya ajak ke belakang sekolah melihat pohon pisang secara langsung itu seperti ini loh. Itu untuk kontennya. Oke, terima kasih Bu Supri. Berarti harus ini ya, sudah disiapkan alat dan medianya yang sudah saya siapkan. yang sudah kemarin saya revisi juga sudah ada. Nanti kita lihat hasilnya. Siap. Terima kasih. Sama-sama Bu Wiwi. Ya, selamat siang Bu Supri. Siang Bu Wiwi, Masya Allah. Rasanya gimana nih tadi mengajar dan ada saya sebagai murid tambahan di belakang ketika melakukan observasi tadi. Perasaan dengan rasanya awal-awal sih tadi sempat ngeblank sih sebenarnya. Awal-awal itu oke. Jadi awal-awal itu sempat ngeblank, pokoknya pisang gitu. Terus lama-lama karena sudah biasa sama anak-anak, terus kadang juga awal-awal juga kan kadang ada wali murid juga gitu kan yang lihat pembelajaran, jadi ya biasa sibuk gitu. Jadi saya tidak saya pikirkan. Kalau misalkan kepikiran lagu dinilai itu malah menjadikan nanti sayanya merasa tertekan gitu. Memang supervisi bukan penilaian sebetulnya pada intinya. Jadi enjoy saja Bu ya. Iya, enjoy. Oke. Nah, setelah melakukan observasi ini saya minta waktu sedikit untuk ngomong-ngomong nih. Tujuannya adalah saya mau menyampaikan data yang observasi saya nanti supaya bisa kita analisis dan apa yang perlu ditingkatkan dan rencana khusus untuk meningkatkannya lagi itu biar jelas. Nah, tadi sebelum praobservasi Bu Supri menyampaikan dalam pembelajaran ingin menciptakan kondisi yang nyaman bagi siswa, khususnya pada saat khususnya untuk mengembangkan komunikasi yang positif. Ya. Nah, hasil observasi saya, data saya memang tadi pada saat observasi komunikasi itu sudah terjadi dua arah, bukan hanya guru terus, bukan hanya guru saja. Terjadi sudah ada komunikasi yang positif, interaktif antara Bu Supri dengan murid, kemudian murid dengan murid juga ada ya. Nah, kemudian ada juga guru sudah mendengarkan aktif dari pendapat murid ya. Nah, ini juga sudah, dan penerapan disiplin juga sudah ada, karena misalnya ini ya tadi ya, misalnya sudah pemain sudah ya, kemudian ya.
kemudian juga ada tadi terjadi juga ada anak yang sempat nangis ya. Jadi ada di situ tindakan jenengan sudah sudah tidak diselesaikan, tidak menyalahkan anak-anak itu sudah posisinya juga sebagai manajer di situ. Kemudian ekspresinya selama dari awal sampai akhir, mohon maaf ini saya mengikuti aja itu kayak waduh ternyata ngajar TK itu harus seperti ini ya, harus sabar banget ya. Ketika misalnya menunjukkan konsep ini pohon pisang, ada yang larian ke sana kemari, ini untungnya ini kalau saya lihat Bu Supi nggak terpancing emosi nih. Iya sih Bu, jadi karena kan kalau anak TK itu memang meskipun sudah diarahkan kegiatan kita ke sini, tapi kan mereka juga kadang kan takut kancane gitu ya Bu, kadang kan lagi dongeng apa, terus gurunya sedang ngobrol apa, sedang membicarakan apa, terus di sini aja ikut ngobrol di sini. Jadi ya kita biasanya untuk kontrolnya hanya mengingatkan, ayo fokus kembali, ayo fokus dulu seperti itu. Oke, jadi tadi di praobservasi Ibu selain ingin mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman, juga ingin mengembangkan proses belajar mengajar yang efektif ya, mengembangkan ekonomi sosial emosional. Ini sebetulnya sudah berjalan bagus, hanya ada sedikit saja yang agak kurang dikit aja, yaitu pada saat awal Ibu sebetulnya sudah menyampaikan ini tujuan kita saat ini belajar tentang pisang. Nah, tapi di situ kurang menyisipkan tujuan itu sekaligus menyampaikan sosial emosional apa yang akan kita latih di situ. Jadi misalnya, oh ya kita nanti akan belajar kelompok, jadi nanti ini misalnya seperti itu. Bagaimana Bu? Ya, berarti kalau untuk di awal tadi memang saya tadi sempat awal-awal juga agak ngeblank ya Bu, tadi saya sampaikan ngeblank, terus tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang di RPP itu tidak tersampaikan karena tadi faktornya yang pertama anak-anak sudah mulai kurang fokus dalam artian sudah melihat permainannya ada di meja, sudah ingin menyentuh, sudah penasaran seperti itu, sedangkan kita baru saja mau mulai pembelajaran sehingga memang belum saya jelaskan tujuan pembelajaran yang hari ini itu apa, hanya sekedar menginformasikan bahwa hari ini kita mau belajar tentang buah pisang seperti itu. Ya, jadi itu sedikit koreksi saya saja. Jadi nah ini kemudian untuk yang tadi hasil observasi saya tentang empati ya, ini komunikasi positif ya Bu ya. Komunikasi positif itu sudah di sini guru sudah mendengarkan secara aktif pendapat yang disampaikan gurunya. Namun ini kayaknya ya mungkin karena anak itu ramai gaduh ya, beda dengan itu ya. Jadi guru itu hanya berhasil melakukan pada beberapa murid saja lah. Artinya guru kan sebetulnya memahami apa yang sedang ada di pikiran murid, apa yang dikerjakan. Nah, tapi ketika mereka mengerjakan di situ kan ada 5 kelompok kegiatan yang dengan membagi waktunya. Di sini yang masih mungkin perlu ada peningkatan. Ya silakan nanti solusinya bagaimana? Apakah kira-kira mau diteruskan 5 kegiatan itu atau bagaimana? Nanti coba dicari. Ya, jadi yang masih kurang di situ dalam hal meningkatkan dalam hal pembagian waktu ya, menyelenggarakan kegiatan yang nyaman itu masih ada yang kurang, bahwa dengan belum bisa memberikan penguatan kepada anak-anak ya, belum apa yang sedang dikerjakan anak itu belum belum dengan ketahui secara seluruhnya, hanya beberapa anak. Nah, jadi itu Bu, yang berdasarkan observasi saya. Nah, menurut jenengan setelah melakukan pembelajaran tadi ini secara garis besar tujuan sudah tercapai. Menurut jenengan sendiri bagaimana nih? Apakah jenengan sudah puas ya, ini katakanlah sudah bagus, ini saya sudah merasa tercapai atau ada menurut jenengan ada yang perlu ditingkatkan menurut jenengan? Kalau menurut saya sih
masih perlu banyak peningkatan Bu, karena kan memang saya melihatnya mungkin komposisi antara guru dengan siswanya yang mungkin terlalu banyak, karena kan memang kalau di TK itu kan 1:15 gitu, jadi efektifnya itu 15 anak, sedangkan kalau di kelas kelompok B itu kan ada 24 bisa jadi. Nah tadi yang nggak berangkat 4 berarti kan kita ber-20. Nah dengan 5 kegiatan tadi itu kalau misalkan anak-anaknya itu tadi sesuai mengerjakannya sesuai dengan aturan, dalam artian kesepakatan bermain bersama itu tadi mereka ingat, itu insya Allah lancar gitu. Hanya saja kan yang namanya mood anak, terus kemudian itu kan kita tidak bisa menebak gitu. Terus sehingga menyebabkan saya itu kewalahan sendiri Bu, okay? Kewalahan yang sini sudah sampai mana manggil Bu Guru ini begini, Bu Guru ini. Apa saya perlu pendamping atau saya memberi kegiatannya terlalu banyak sehingga saya kewalahan melayani mereka dan memberi penguatan pengetahuannya seperti itu. Terus kemudian untuk mengkondusifkan anak, kadang kan ketika anak yang satu sini Bu gurunya itu sedang bercerita, terus ada yang ngobrol gitu, itu kalau saya sering mengingatkan, akhirnya cerita yang akan saya sampaikan terpotong, anak yang lainnya juga akhirnya nanti mandek gitu, konsentrasinya mandek gitu, terus fokus ke anak yang saya tegur itu, sehingga kayak masih ada kayak buah simalakama gitu loh Bu. Jadi saya sedang bercerita, terus ada anak yang gaduh, saya mengingatkan, nanti fokusnya anak yang tadi fokus ke saya, fokus saya ke anak yang gaduh tadi juga gitu, sehingga seringnya itu saya kalau sedang menyampaikan sesuatu saya teruskan aja, untuk yang gaduhnya itu paling saya beri tanda gitu. Terus apalagi yang saya kurang puas tidak semua anak itu menikmati dalam artian melaksanakan kegiatannya, karena memang capaian perkembangan anak-anak itu kan beda satu dengan yang lain, sehingga ada anak yang hari itu memang main semua 5-5-nya, terus ada anak yang hanya main satu saja gitu. Padahal saya itu pengen kalau yang anak yang masih satu kegiatan itu juga mencicipi kegiatan yang lain gitu, tapi nyatanya tetap nggak mau, dia tetap pengennya satu yang dia suka, satu ya udah satu gitu. Masih kurang puas. Nah dari beberapa tanggapan Ibu Suti tadi, bahwa saya kurang puas, ini perlu ditingkatkan. Kira-kira kedepannya nih solusi apa Bu, atau rencana apa yang akan jenengan siapkan? Misalnya mau tetap strategi seperti ini, atau mau jenengan merubah, atau apa nih rencananya, atau meningkatkan apa nih? Kalau dari tadi yang saya lakukan pembelajaran di kelas itu, mungkin yang pertama saya akan mengevaluasi kegiatan yang akan saya berikan di sudut-sudut kegiatan itu. Misalkan biasanya ada 5, itu mungkin bisa 4 saja atau 3, jadi 3 kegiatan yang fokus dengan 1 sudut pengamanan. 3 kegiatan terfokus itu yang memang untuk pengembangan seperti kognitif, bahasa, keaksaraan, dan literasi numerasi. Sedangkan untuk kegiatan pengamannya itu yang lebih berkreativitas seperti mengerjakan Lego, pasir sintetis, atau balok yang memang mereka itu bisa membangun pengetahuan itu dengan interaksi teman pun mereka sudah bisa membangun pengetahuan, tidak melulu guru gitu. Seperti itu strateginya yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, karena memang jumlah siswa kita itu mungkin masuk ke kelas gemuk, itu perlu yang namanya 1 guru utama dan 1 guru pendamping. Kalau misalkan untuk 1 guru pendamping ini kan kalau di TK Muslimat memang belum ada, sehingga nanti bisa komunikasinya mungkin nanti butuh dukungan dan masukan dari kepala-kepala juga sih Bu. Tentunya. Kalau ada berkaitan dengan pendanaan, tambahan tenaga, tambahan dana. Kita harus berpikir dulu strategi apa ini, atau solusi apa dari diri kita yang bisa kita lakukan supaya pembelajarannya lebih nyaman. Misalnya Pak anak kurang nyaman nih, terlalu banyak kegiatan, kira-kira pikiran untuk besok yang perlu dibuka apa gitu, kita harus gerakan dulu ide-ide kita dulu lah sebelum kita menambah dulu. Mungkin tambahan satu lagi, kalau yang di akhir pembelajaran tadi kan pas saya bermain pardusi itu, memang anak itu
pengen diberi kesempatan satu-satu, dalam artian mereka itu kalau misalkan melakukan kegiatan yuk sebenarnya pengen semuanya ingin mencoba, namun mungkin kesempatan yang saya berikan itu kurang, sehingga memang butuh waktu supaya anak-anak itu mencobanya sendiri, dan itu semua anak itu sama rata, dalam artian kayak diajak melempar kok aku enggak gitu. Yang awal-awal tadi kan di dalam lingkaran, terus hanya beberapa anak yang saya panggil, ternyata ada anak yang merasa kecewa gitu, dan sehingga mungkin nanti kedepannya ketika saya melakukan permainan atau kegiatan speaking dan lain sebagainya itu anak-anak diberi kesempatan yang sama satu persatu dipanggil, sehingga anak-anak itu merasa ya ini memang permainannya asik gitu. Dan tentunya harus alokasi waktunya juga harus dipertimbangkan juga. Ya, jadi rencana jenengan juga akan memikir ulang lah tentang strategi yang tentang jumlah pojok kegiatannya, permainannya. Oke, mudah-mudahan nanti lancar. Nah, dari ini tentang kompetensi jenengan sendiri nih, kompetensi tadi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang nyaman, kemudian menumbuhkan sosial emosional yang tertata. Ini kalau menurut jenengan sendiri untuk meningkatkan kompetensi jenengan ini, jenengan apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi diri jenengan sendiri? Untuk mengembangkan kompetensi sih, yang pertama mungkin saya akan banyak belajar ya, dalam artian melihat guru-guru lain atau tayangan-tayangan di kanal YouTube terkait dengan pembelajaran TK yang efektif dan menyenangkan bagaimana. Kemudian pembagian antara densitas dan intensitas main yang sesuai dengan jumlah murid itu yang apa gitu. Terus kemudian kegiatan prosesnya itu kognitifnya yang bagaimana, kemudian bahasanya itu yang bagaimana, seperti itu, sehingga nanti kalau tadi di kelas saya itu kan mungkin yang kognitif hanya menghitung saja gitu, kemudian keaksaraan awalnya tidak ada alat tulis atau gimana gitu, mungkin kurang memfasilitasi anak yang memang suka menulis, suka menggunakan alat tulis, itu memang belum terpenuhi. Berarti untuk kedepannya saya lebih memperhatikan kebutuhan belajar murid juga, kemudian bakat minatnya anak-anak itu apa, seperti itu. Jadi ingin istilahnya mengembangkan diri dengan melihat praktek baik guru-guru lain, baik yang mungkin yang ada di internet ya, yang di YouTube. Tujuannya tadi untuk mengembangkan kompetensi kita. Ukuran keberhasilannya nanti bagaimana setelah jenengan melihat itu, mempelajari atau mendengarkan praktek baik dari orang lain, ukuran keberhasilan, oh ya saya sudah bisa menerapkan keberhasilan, ukuran keberhasilannya berarti yang bagaimana? Berarti saya katakan berhasil jika nanti ketika saya memberikan pembelajaran kepada anak didik itu, anak-anak itu memahami alur belajarnya, terus kemudian kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak itu ya tidak hanya sekedar ya aku sudah tahu gitu, tapi memang memahami, kemudian menikmati pembelajarannya, dan tidak ada anak yang Bu guru aku tidak bisa, karena kalau misalkan seperti itu kan memang tingkat kesulitan dari permainan mungkin lebih tinggi, tidak cocok dengan anak tersebut. Jadi indikator keberhasilannya ya kelas lebih kondusif, terus kemudian anak-anak menikmati permainan yang saya sediakan, terus kemudian anak-anak itu bisa lebih mengenal permainannya, tidak hanya sebatas ya aku sudah main kok, tapi memang benar-benar melakukan sampai selesai. Memahaminya. Oke, jadi Bu Supi ini kalau refleksi saya dengan melakukan observasi dan ini pasca observasi, sebetulnya yang dilakukan dengan itu sudah bagus. Tujuan untuk membuat anak nyaman itu saya tadi jelas melihat kalau pelajaran seperti ini itu anak nyaman, hanya saja karena karakteristik anak yang tahu itu berbeda ya. Karena mereka tuh pasti ingin minta perhatian lebih, kemudian keaktifannya juga lebih, katakanlah walaupun sudah dibuat kesepakatan mereka nggak begitu
mengingat gitu, menerapkan. Jadi memang untuk di PAI itu kayaknya seolah-olah memang guru itu lebih banyak ini ya peran baik itu sebagai motivator, fasilitator, ya pembimbing. Jadi semuanya jadi satu. Jadi kalau saya lihat tadi sih sudah bagus. Ya, hanya mungkin perlu dikembangkan, ditingkatkan lagi lah supaya tidak seolah-olah jenengan itu jumlah 24 anak, jenengan harus mengerti ke 24 anak. Agak repot juga. Ya. Terima kasih Bu Supi, kita sudah melakukan ini pasca observasi, nanti ya saya akan buat catatannya termasuk rencana-rencana pengembangan. Terima kasih Bu atas masukannya dan jadi lebih tahu menilai diri gitu kan. Setelah observasi ini saya jadi lebih tahu menilai diri saya, oh ternyata saya sudah bagusnya di ini, kurangnya di sini, sehingga bisa jadi perbaikan untuk saya ke depannya. Makasih ya Bu ya.